Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di perkuliahan Filsafat Hukum. Kalau kemarin kita sudah mempelajari aliran-aliran dalam filsafat hukum, hari ini kita akan mempelajari tentang aliran hukum alam. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan spesifik kepada bagaimana, apa, dan apakah terkait dengan aliran hukum alam ini. Yang pertama, kita akan mempelajari sejarah perkembangan dari hukum alam. Jadi, hukum alam ini merupakan cikal bakal atau pionir dari lahirnya aliran-aliran dalam filsafat hukum. Jadi, dapat diketahui bahwa aliran hukum alam ini merupakan aliran yang pertama kali muncul atau aliran yang pertama kali ditemukan dalam sejarah perkembangan filsafat hukum. Kemudian berikutnya, aliran hukum alam ini telah berkembang sejak kurun waktu 2500 tahun yang lalu. Jadi, karena aliran hukum ini merupakan aliran hukum yang bersifat pioner atau aliran hukum yang bersifat pertama kali ditemukan, maka dia sudah berkembang sejak 2500 tahun yang lalu. Sehingga perkembangannya sudah lampau sekali, sudah sangat lama sekali. Karena seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa aliran hukum ini merupakan cikal bakal dari ditemukannya aliran-aliran hukum atau aliran dalam filsafat hukum. Kemudian berikutnya, hukum alam ini hadir di tengah manusia berjuang untuk menemukan keadilan yang bersifat mutlak di dunia atas segala kegagalan-kegagalannya. Jadi hukum alam ini lahir dikarenakan karena keinginan manusia untuk mencapai sebuah keadilan oleh karena terdapat kegagalan-kegagalan yang sudah dilakukan atau dilaksanakan atau yang sudah diperjuangkan oleh segenap manusia. Jadi hukum alam ini juga hadir untuk menemukan sebuah keadilan yang bersifat absolut, yang keadilan tersebut itu hadir secara langsung maupun dari lubuk hati manusia yang paling dalam, sehingga hukum alam ini dianggap sebagai sebuah jalan keluar terhadap problematika hukum yang dihadapi oleh masyarakat, tidak hanya pada saat masa lampau, akan tetapi pada saat masa modern saat ini. Jadi, hukum alam ini meskipun pada saat perkembangan teknologi dan informasi dan kemajuan zaman yang semakin berkembang, juga tidak menghilangkan terkait dengan adanya penganut atau bahkan para pemikir dan juga orang-orang yang mempercayai terhadap adanya hukum alam baik yang ada di dunia maupun di akhirat nantinya. Kemudian yang berikutnya, sejarah perkembangan hukum alam ini adalah dia sepanjang waktu yang membentang ribuan tahun lamanya juga sampai kepada masa sekarang ini. Ide tentang hukum alam ini selalu saja muncul sebagai bagian dari manifestasi dari usaha manusia. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hukum alam ini berkembang tidak hanya pada saat masa lampau, akan tetapi pada saat masa-masa kini pun atau pada saat sekarang pun, sejarah perkembangan hukum alam itu selalu diwarnai atau bahkan mewarnai dalam perkembangan pemikiran para ahli hukum atau ahli filsafat hukum yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Kemudian jenis-jenis aliran hukum alam itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama aliran hukum alam yang bersifat rasional dan yang kedua aliran hukum yang bersifat irasional. Aliran hukum alam yang bersifat rasional itu biasanya dia mengemukakan tentang sumber hukum alam yang bersifat universal dan abadi yang bersumber dari rasio manusia. Artinya, hukum alam ini adalah tumbuh dan berkembang berdasarkan pemikiran manusia. Sedangkan yang kedua, aliran hukum yang bersifat irasional itu biasanya dia tumbuh dan berkembang dan berlaku universal, dan juga dapat dikatakan dia juga bersifat abadi, akan tetapi dia sumbernya adalah bersumber dari Tuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang sudah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga kemudian dari pembagian ini dapat kita bagi menjadi dua bagian.
terkait dengan jenis hukum alam, baik yang bersifat irasional maupun yang bersifat rasional. Meskipun keduanya juga terdapat perdebatan, ada yang menyatakan bahwa yang irasional itu juga rasional, atau bahkan yang rasional itu dapat dikategorikan sebagai irasional. Silahkan nanti kalian dapat mendalaminya sendiri, aliran hukum apakah yang bersifat irasional dan juga yang bersifat rasional. Sedangkan terdapat beberapa dukungan atau pendukung atas aliran-aliran yang bersifat irasional, seperti misalnya yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas yang mengatakan ada 4 macam hukum. Yang pertama adalah lex aeterna, yang berarti atau dapat dimaknai sebagai hukum rasio Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Artinya melalui lex aeterna ini terdapat hukum alam yang tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia, akan tetapi keberadaannya ada atau eksis diakui oleh segenap manusia. Yang kedua, aliran hukum menurut Thomas Aquinas adalah lex divina, yang berarti hukum rahasia Tuhan yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Lex divina ini merupakan kebalikan dari lex aeterna, yang berarti hukum alam tersebut nampak atau dapat diketahui atau dapat dilihat oleh panca indera manusia. Kemudian yang ketiga adalah lex naturalis, yang berarti hukum alam yaitu penjelmaan dari lex aeterna ke dalam rasio manusia. Artinya dia tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia, akan tetapi kemudian dirasionalkan atau difikirkan oleh manusia sehingga kemudian menjadi rasional. Kemudian yang keempat adalah aliran hukum alam yang bersifat lex positivis. Artinya adalah penerapan lex naturalis ke dalam kehidupan manusia di dunia. Maknanya di sini adalah hukum alam yang merupakan penjelmaan dari Tuhan tadi, kemudian dirasiokan oleh manusia dan kemudian dikerjakan atau dilaksanakan oleh manusia. Sehingga kemudian pendukung aliran hukum alam yang bersifat rasional ini dimotori oleh Thomas Aquinas melalui 4 pemikiran tadi. Kemudian selain Thomas Aquinas juga terdapat pemikir pendukung tentang aliran hukum irasional, adalah ia yang bernama John Salisbury. Jadi menurut yang bersangkutan, jika masing-masing penduduk bekerja untuk kepentingan sendiri, maka kepentingan masyarakat akan terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Artinya dia ingin memberikan pemikiran bahwa apabila masyarakat bekerja, apabila kalian bekerja, maka kalian akan tercukupi dari segi kehidupannya. Itu merupakan salah satu bentuk pemikiran dari hukum alam yang dipopulerkan oleh John Salisbury. Kemudian pemikiran hukum alam yang bersifat irasional itu juga dimotori oleh Dante Alighieri. Menurut yang bersangkutan adalah badan tertinggi yang memperoleh legitimasi dari Tuhan sebagai monarki di dunia adalah Kekaisaran Romawi. Jadi menurut yang bersangkutan, kekuasaan tertinggi yang ada di dunia yang kemudian mendapatkan legitimasi langsung dari Tuhan adalah Kekaisaran Romawi yang menjalankan pemerintahan secara monarki. Itu menurut Dante Alighieri. Kemudian pendukung aliran hukum alam yang bersifat irasional lainnya adalah Pierre du Bois. Dia menyatakan bahwa penguasa dapat langsung menerima kekuasaan dari Tuhan tanpa perlu melewati pimpinan gereja. Artinya setiap penguasa dia merupakan wakil Tuhan di dunia yang kemudian dapat memberikan nilai-nilai keadilan bagi setiap orang yang dipimpinnya. Itu menurut Pierre du Bois. Kemudian pendukung hukum alam yang berikutnya adalah Marsilius Padua dan William Ockham. Padua berpendapat bahwa negara berada di atas kekuasaan paus. Dia juga menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Kemudian ditegaskan lagi oleh Ockham yang berpendapat bahwa rasio manusia tidak dapat memastikan suatu kebenaran. Artinya di sini Marsilius ingin menyatakan bahwa meskipun sebuah negara dikuasai oleh Raja Paus, akan tetapi kemudian kedaulatan tertinggi tetap berada di tangan rakyat. Selain itu, Ockham ingin memastikan bahwa
rasio manusia tidak dapat memastikan suatu kebenaran. Artinya kebenaran yang hakiki adalah tetap kebenaran yang diturunkan atau diperintahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian penganut aliran hukum alam yang bersifat irasional lainnya adalah yakni yang dikemukakan oleh Jean Wycliffe dan juga Jonai Hus. Wycliffe berpendapat bahwa kekuasaan ketuhanan tidak perlu melalui perantara, sehingga baik para rohaniawan maupun orang yang awam sekalipun sama derajatnya di mata Tuhan. Kemudian Hus juga menegaskan bahwa gereja tidak perlu memiliki hak milik. Artinya di sini semua rakyat, semua manusia itu sama derajatnya di mata Tuhan menurut Wycliffe. Kemudian menurut Hus, manusia tidak perlu memiliki hak milik karena hak milik sejatinya adalah berasal dari Tuhan. Itulah beberapa penganut dari aliran hukum alam yang bersifat irasional. Silahkan kalian dapat mendalami atau mencermati terkait dengan pemikiran-pemikirannya berdasarkan pendapat yang sudah dikemukakan dari para ahli atau pemikir tentang aliran hukum alam yang bersifat irasional tadi. Kemudian setelah terdapat pendukung aliran hukum alam yang bersifat irasional, juga terdapat pendukung aliran hukum alam yang bersifat rasional. Yang pertama, dia dimotori oleh Hugo de Groot atau yang dikenal sebagai Grotius. Dia menyatakan bahwa atau bahkan dia menentang tentang sumber hukum alam yang bersifat irasional. Karena menurutnya hukum alam itu bersumber dari rasio dan pemikiran dari manusia. Sehingga kemudian tidak ada sedikit pun yang terkait dengan hukum alam yang tidak bersifat rasional. Karena semuanya harus berdasarkan rasio dan pemikiran dari manusia. Kemudian pendukung yang kedua adalah Samuel von van der Voort atau yang ditegaskan oleh Christian Thomasius. Pufendorf berpendapat bahwa hukum alam adalah aturan yang berasal dari akal pikiran manusia. Dan kemudian ditegaskan oleh Thomasius bahwa manusia hidup dengan bermacam-macam naluri yang bertentangan satu dengan lainnya. Artinya di sini Samuel ingin menyatakan bahwa akal pikiran merupakan hal yang utama untuk kemudian dapat menentukan hukum alam yang bersifat rasional. Selain itu, Thomasius juga ingin menyatakan bahwa naluri manusia yang bermacam-macam itu cenderung bertentangan dengan hukum alam yang bersifat irasional, sehingga kemudian naluri dan pemikiran manusia yang satu dengan yang lainnya itu cenderung berbeda-beda, sehingga kemudian rasionalitasnya itu dapat diragukan antara hukum alam yang satu dengan hukum alam yang lainnya. Sehingga kemudian menurut Christian dibutuhkan sebuah pemikiran untuk dapat menyamakan terhadap pemikiran-pemikiran yang ada, sehingga kemudian hukum alam ini dapat dikatakan pemikiran yang bersifat rasional dengan cara melakukan pemikiran yang sangat mendalam terhadap aliran-aliran hukum yang bersifat rasional tadi terkait dengan pemikiran atau aliran hukum alam yang dapat dirasionalisasikan melalui pemikiran maupun rasio manusia. Kemudian pendukung hukum alam yang bersifat rasional lainnya adalah yang cukup terkenal, dia adalah Immanuel Kant. Dia menyatakan bahwa untuk melakukan penyelidikan unsur-unsur mana dalam pemikiran manusia yang bersifat atau berasal dari rasio, dia harus dibuktikan melalui pembuktian secara empiris. Artinya, pemikiran hukum alam yang dicetuskan oleh pemikiran hukum alam yang bersifat irasional tadi itu harus dibuktikan secara empiris di lapangan. Apakah terhadap pemikiran tersebut itu dapat dibuktikan secara empiris di lapangan atau secara sosiologis di lapangan, ataukah hukum alam tersebut tidak dapat kemudian dibuktikan secara baik dan benar di lapangan. Sehingga kemudian Immanuel Kant itu menginginkan sebuah pembuktian di lapangan terhadap pemikiran hukum alam yang kemudian ditemukan oleh manusia atau berdasarkan rasio manusia tadi, sehingga apabila terbukti maka aliran hukum alam tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah aliran yang tentunya yang bersifat rasional. Kemudian penganut aliran hukum alam yang lainnya, yakni yang bernama Friedman di sini membagi berdasarkan fungsi jamak dari hukum alam. Apakah fungsi hukum alam yang dikemukakan oleh Friedman?
Yang pertama, hukum alam sebagai instrumen dalam transformasi dari hukum sipil kuno pada zaman Romawi ke suatu sistem yang luas dan kosmopolitan. Artinya, hukum alam yang ditemukan pada saat zaman sipil kuno atau pada zaman Romawi kuno itu kemudian dapat diterapkan ke dalam sistem yang lebih luas atau masyarakat dalam ruang lingkup yang lebih luas atau yang dikenal sebagai masyarakat kosmopolitan. Kemudian fungsi hukum alam menurut Friedman yang kedua adalah digunakan sebagai senjata oleh kedua belah pihak dalam pertikaian, sebagai senjata oleh kedua belah pihak dalam pertikaian antara gereja pada abad pertengahan dengan para kaisar Jerman. Jadi, hukum alam ini digunakan sebagai senjata dalam sebuah pertikaian antara penguasa gereja dengan kekaisaran Jerman yang pada saat itu terdapat perbedaan-perbedaan yang menggunakan pandangan-pandangan terkait dengan aliran hukum alam yang bersifat rasional dan juga aliran hukum alam yang bersifat irasional. Kemudian fungsi dari hukum alam menurut Friedman yang ketiga adalah sebagai latar belakang pemikiran untuk mendukung berlakunya hukum internasional dan menuntut kebebasan individu terhadap absolutisme. Jadi, hukum alam ini merupakan kebebasan pemikiran manusia terhadap belenggu absolutisme yang diberlakukan pada saat zaman Romawi kuno, sehingga kemudian melalui hukum alam ini manusia bebas mengemukakan pendapat dan pikirannya, sehingga kemudian alam pikiran dari manusia tadi tidak terbebani atau terkooptasi oleh zaman Romawi kuno yang menginginkan penyamaan terhadap pemikiran manusia, sehingga kemudian aliran pemikiran hukum alam ini menginginkan sebuah kebebasan individu yang kemudian diberlakukan dalam prinsip-prinsip hukum internasional yang tentunya tidak menginginkan adanya absolutisme dalam sebuah pemikiran manusia. Kemudian fungsi hukum alam menurut Friedman yang berikutnya adalah prinsip-prinsip hukum alam juga dapat digunakan oleh para hakim Amerika yang berhak untuk menafsirkan konstitusi guna menentang usaha-usaha perundang-undangan negara untuk memodifikasi dan mengurangi kebebasan mutlak individu dalam bidang ekonomi. Jadi, pemikiran hukum alam ini menembus ruang-ruang peraturan perundang-undangan yang bersifat positif, sehingga kemudian dia digunakan sebagai bahan untuk menentang hal-hal yang harus terkodifikasi melalui peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian hukum alam ini bertujuan untuk mengurangi kebebasan mutlak individu, utamanya terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi. Dari hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi, sehingga kemudian saya berkesimpulan bahwa ajaran hukum alam itu dikenal sebagai hukum yang berlaku dan bersifat universal dan abadi. Artinya, hukum alam ini tidak hanya berlaku pada saat masa dahulu atau masa lampau, akan tetapi aliran hukum alam ini juga dianut oleh manusia atau masyarakat yang hidup di dunia, yakni pada saat masa modern saat ini. Kemudian kesimpulan yang kedua, hukum alam ini juga dapat berasal dari Tuhan Yang Maha Esa atau yang bersifat irasional maupun yang berasal dari rasio manusia atau yang dapat dikatakan sebagai rasional. Kemudian kesimpulan yang ketiga, hukum alam ini tidak mengacu pada konvensi dan peraturan perundang-undangan atau merupakan hukum yang tidak hadir atau dibentuk oleh kelembagaan negara. Kemudian kesimpulan yang keempat adalah aliran hukum alam ini merupakan hukum yang berasal dari batin atau pemikiran manusia. Sedangkan tokohnya silakan kalian dapat baca sendiri. Di situ ada Socrates, ada Plato, ada Aristoteles, ada Thomas Aquinas, ada Machiavelli, ada Jean Bodin, ada Grotius, ada Thomas Hobbes, ada John Locke, ada Rousseau, dan lain sebagainya. Pertanyaannya bagi kalian, apakah kalian merupakan pemikiran dari aliran hukum ini? Atau bagaimana terkait dengan aliran hukum ini? Cocokkah aliran hukum ini diterapkan atau menjadi bagian dari pemikiran saudara dalam upaya memecahkan persoalan hukum, baik yang Anda hadapi maupun yang rekan-rekan atau sekeliling kalian dalam hal memecahkan problematika hukum di masyarakat
bangsa dan negara. Silahkan kalian dapat komentar pertanyaan saya tersebut di kolom diskusi pada web kuliah yang sudah disediakan. Baik, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.